Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hamdalah dan salam, mari sama-sama kita niatkan datangnya ke tempat ini, yang jauh, yang dekat, dengan niat kolabor atau menuntut ilmu. Insya Allah gugur dosa kewajiban di dalam menuntut ilmu. Semoga mudah-mudahan seiringnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hafilun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qara'na Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala aydan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, ila akhir ayat. Wa qala dzalika kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, ila akhir ayat. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Ilahi atau maksudi waridho kama bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini masih cukup mudah. Paham? Paham enggak? Nah, katanya paham enggak? Belum. Nah, ini pokok nyampe, mudah-mudahan paham. Pokok ya. Jadi salam penghormatan karena waktu tadi sudah disampaikan oleh MC. Mudah-mudahan tidak berkurang fadilah dan keberkahannya, dan mudah-mudahan tidak tersinggung. Kalau saya nggak diabsen, muslimat mana gitu ya, tokoh agama, tokoh masyarakat sudah tadi karena waktu. Lagi mudah-mudahan tidak berkurang fadilah dan keberkahannya. Baik Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, tadi di mukadimah yang saya sampaikan adalah seruan dari Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati membawa Islam. Kalimat takwa ini mudah diucapkan, mudah. Ini takwa aja, jadinya bagi takwa itu pokok ya, mudah. Padahal penjabaran dari takwa itu sendiri adalah berupa amalia dohir dan batin. Untuk menggapai ketakwaan tentunya harus didasari dengan ilmu, dan ilmu harus dicari ya, ilmu harus dicari. Makanya baginda Nabi menyatakan talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib
bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam bapak-bapak wajib, ibu-ibu wajib. Betul nggak? Sudah, kalau ilmu pas menafik ini alhamdulillah niatkan sholat ilmu. Namun terkadang dan kebanyakan ya, kenapa kamu tidak hadir? Kenapa kalian tidak hadir di majlis taklim, majlis zikir? Jawabannya itu berikut masih sibuk ya, betul, sibuk ya. Bapak-bapak sibuk, ibu-ibu sibuk, betul ya. Makanya harus ada kerja sama, jangan sibuk semua, betul ya. Ya, jangan sibuk semua ya. Ini kalau sibuk semua, pada akhirnya pertama kita dosa meninggalkan tolak ilmu, kemudian resikonya adalah bodoh atau banyak ketidaktahuan dan beribadah tanpa ilmu. Jadi suami istri tidak sama, syukur-syukur bareng-bareng ya. Minimal ini kata suaminya, Bun, ini bunda apa ya? Ya, Mama, ayah mau sholat ilmu, gitu ya. Ini praktek nih, Bun, kata suami ibu nih, saya menuntut ilmu, gimana jawaban ibu? Hah? Ya, ini betul nih. Jawabannya apa? Hah? Harusnya apa? Harusnya, oh iya silahkan ayah, kan ibu ini sibuk ngapain emang? Ya kan urusin ayah, urusin anak-anak. Nah gitu, maka oh silahkan ayah. Cuman kadang-kadang dulu dan sekarang masih terjadi, kurang lagi diomelin. Ya kadang masa udah begini dia ada apaan tuh? Padahal mungkin suaminya sedang mabuk, bukan mabuk cinta ya, tapi mabuk ilmu, banyak keingintahuan sehingga lupa waktu. Nah, saat itu yang jadi penghalang untuk suaminya dapat ilmu siapa? Istrinya. Yang menghalangi kebaikan disebut jadi siapa? Saya nggak nyebut ya. Terkadang resiko kebaikan itu ada pengorbanan, ongkos menang dari Kampung Selatan, dari Depok, jauh Subang, korban ongkos. Ya. Kadang-kadang ada supir lagi karena memang merasa satu panggilan udah nggak mikir panjang, udah doa Allahumma paksain berangkat. Ya, berangkat. Ya, kenapa? Karena oh ini saya butuh. Kan kalimatnya tolabul ilmi. Ya, mencari ilmu, kalau mencari harus keluar. Maka keluar. Tuh korban apa tuh? Harta, korban waktu. Yang baik korban ya kan kadang-kadang apa sensitif ya, kadang-kadang saling curiga ya, jadinya lagi mau ngaji ya kadang juga asik kan hard rock, oh dia apaan ya, harusnya seorang suami ketika istrinya mau ngaji bersyukur, alhamdulillah. Kenapa bersyukur? Karena mutlak tanggung jawab istri dan anak-anaknya
dalam pendidikan agama khususnya tanggung jawab suami pemimpin. Bersyukur, makanya suami jangan jadi saya. Gantian Bu, saya ibu Bu. Betul. Kemudian seorang istri bersyukur ketika suaminya mau belah, ya mau wajib bersyukur. Kenapa? Jangan sampai nanti gara-gara suami saya karena kurang ilmu akhirnya nggak bisa mendidik anak dan istri, sehingga keluarga termasuk golongan ahli neraka. Naudzubillah ini. Iya, alhamdulillah. Karena mutlak sekali lagi tanggung jawab seorang suami itu jauh lebih berat daripada istrinya. Istrinya mampu taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian taat surga udah nggak ditanya lagi. Ya, tapi suami ditanya sholatnya ibu bagaimana, ya bersucinya bagaimana, jangan-jangan bersuci dari head aja nggak paham. Yang tanggung jawab siapa? Berani baik. Makanya bersyukur kalau suami mau ngaji. Kalau ada upaya menghalangi, berarti mengajak berjamaah masuk neraka. Alhamdulillah ini. Nah itu yang disebutkan kalimat yang tadi menjadi takwa, bahwa takwa itu harus pakai ilmu. Ya, karena sebagian takwa itu adalah proses hablullah dan hablun nas. Sebelum saya lanjutkan, ya silakan merokok atau apa ya, atau makan apa kalau tidak ada, silakan. Sebelum saya lanjutkan, saya iringi dulu doa harapan, mudah-mudahan dengan sebab keikhlasan Bapak Ibu datang ke tempat ini, niat taklim dan khidmat menagih, mudah-mudahan segala kegalauan, keresahan, kesulitan Allah ganti dengan kebahagiaan dari batin. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan konflik dengan suami istri, konflik rumah tangga dengan anak, dengan tetangga, ya seiring barokah kita berkumpul di tempat ini, Allah hilangkan kebencian dan dendam, sehingga muncul rasa maaf dan kasih sayang kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita hidup butuh bekal. Sebagian besar kadang-kadang kita sulit semua, ya betul, sulit, mudah-mudahan dikasih kuat sabarnya, betul. Kalau yang mudah dikasih kuat syukurnya, ya karena bagian dari ibadah itu ibadah batin dua, syukur sama sabar. Jadi kadang-kadang kita kan lagi semuanya kan urakan Bu ya, urakan sombong ada status, ya. Ya, mudah-mudahan tentunya kita dikuatkan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dan juga mudah-mudahan Allah menyegerakan jalan keluar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, yang dagang maju dagangannya, yang punya usaha lancar usahanya, yang punya utang mudah-mudahan kebayar utangnya, hanya tenang. Amin. Dan juga yang sedang diuji oleh penyakit kita dan keluarga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya diganti dengan kesembuhan. Yang belum memiliki rumah tangga, yang jangan ingin segera menikah, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang mudahnya ada enggak? Ada enggak? Ada. Amin. Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Dan juga kita sebagian saya tahu nih, salah tahu ada hajat anaknya yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah menyegerakan jodohnya, jodoh yang soleh
solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Karena saya mungkin saya lah ya, yang sama orang nggak boleh, karena saya orang termasuk banyak dosa. Saya ajak istighfar. Kenapa banyak dosa, Bu? Ya. Apa banyak dosa? Alhamdulillah, berarti sembuh ya. Sudah sadar. Ya, tadi juga di mukadimah saya sampaikan, fa idza qara'na al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya semuanya apa ya? Ya, baca ya. Apa sama-sama bareng ya, baca. Tahunnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang modalnya apa? Karena kalimatnya alif waw dha, modalnya adalah kedewasaan. Dewasa dalam berpikir, betul? Dewasa dalam bertindak, dewasa dalam semua yang kita lakukan. Jadi orang yang dewasa itu memikirkan hal apapun, tindakan apapun sebelum bertindak. Saya belum dewasa. Ibu-ibu sudah dewasa. Kadang-kadang kan pos kontrol ya. Nah, ini aku modalnya. Jadi modalnya itu untuk berlindung kepada Allah, billahi kepada Allah, kedewasaan kita. Berlindung dari apa? Dinas syaitan, dari godaan setan yang terkutuk. Kapan setan dikutuk? Kapan? Ada yang tahu, artinya tahu semua. Ayo, kapan setan dikutuk? Bila mungkin Allah. Ya kapan? Disuruh bila karena Nabi Adam. Dulu berarti. Jadi setan dikutuk dulu, sekarang masih dikutuk. Masih. Tidak, sekarang masih dikutuk nih. Kenapa Allah dendam? Allah dendam ya? Ya, Allah dendam ya. Padahal kalau Allah mau, setan, kamu jadi beriman semua, beriman enggak? Oh. Jadi sudah skenario Allah dulu, skenario ya. Jadi itulah fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika kitabu, ini kitab ini la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya hudal, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang jadi petunjuk. Nah sekarang berarti kita sebagai orang Islam harus bisa baca Quran. Sudah bisa baca Quran semua? Insya Allah, alhamdulillah. Maka kami di
sini menyiapkan lapak bagi yang belum bisa mengenal Quran atau tahsinnya, silahkan datang ke sini. Yang penting bicara, oh saya belum bisa, baru ikro, ini bawa Quran. Ya, kenapa? Karena itu petunjuk. Dan bukankah kita sering dengar bagian yang ditanya nanti di alam kubur katanya orang saya belum masuk alam kubur. Salah satu yang ditanya adalah ma imamu, apa imam kamu? Al-Quranul Karim. Yang jawab apa? Mulut. Amal. Mulut pada suka bohong. Amal kita. Ketika bapak belajar, ibu belajar, bapak tadi, karena kita terbatas di dalam cara menangkap ilmu. Kan orang ini ada yang ditakdirkan, maaf nih, cerdas, ada yang saya nggak sebut bodoh ya, nggak cerdas, ada yang gitu ya, lama itu nggak masalah. Yang penting niatnya kita untuk dan ingin mampu belajar membaca Al-Quran. Maka yang jawab itu tadi tuh mai bamuka bati tadi, itu yang jawab. Bagi yang belum bisa baca, itu rahmat Allah. Yang penting kita belajar. Yang sudah mampu naik ke Quran, ya naik Quran nih, tahsinnya, tajwidnya, itu tahapannya. Ini banyak kan yang udah lancar, pernah pada harusnya yakin, betul, merasa udah bisa. Oh saya mau udah lancar, ya. Jadi baru kita bisa baca. Padahal Al-Quran itu petunjuk, maka harus paham makna dan kandungannya. Makanya nanti ya, ini hari Minggu nih umur dari situ sekarang udah kadang ada, kadang nggak ada yang datang. Tapi sifat faktor situ. Nah, mulai Jumat sekarang ini ada taklimnya, ya. Mulai Jumat, ya. Jadi kalau dulu halakoh aja, kita ngobrol tentang tarekat. Sekarang ini kita taklim, mungkin tafsir, mungkin Quran intro bebas lah. Mungkin tauhidnya nanti hari Jumat, ya. Semua usia, juga ibu atau bapak bebas, ya. Bebas. Ini tanggung jawab kami. Tapi kalau ibu bapak nggak mau, nggak maksa juga. Orang bukan untuk saya, bisa baca Quran bukan untuk saya. Paham ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kenapa setan dikutuk? Kenapa? Ya karena membangkang. Ya, kemudian apa? Membangkang, ujub, riya, takabur, suka ngomongin tetangga, ngomongin orang, buruk sangka, berkata buruk, lupa kepada Allah dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi sebab skenario Allah setan dikutuk. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ada nggak sifat yang tadi saya sebutkan dalam diri kita? Yakin nih, ada nggak? Ada. Nah kalau ada yang dikutuk berarti siapa? Kita. Saya. Nah walaupun dikutuk, sadar saya dikutuk, astagfirullahaladzim, dihapus dengan taubat. Tapi sadar dulu, saya salah. Jadi ar-rajim, ya, berlindung kepada Allah, ar-rajim yang dikutuk, ya. Kemudian setelah iblis dikutuk,
Iblis itu dulunya ibu ahli ma'rifah, kenal sama Allah, makhluk senior. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian memerintahkan kepada Adam agar bersujud, memerintahkan kepada malaikat agar bersujud, fasajadu, maka malaikat bersujud. Allah memerintahkan siapa itu? Agar apa? Bersujud. Sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Maka apa? Ablasa. Jadi iblis itu bukan nama, tapi gelar pembangkang. Nah, kalau manusia membangkang perintah Allah berarti ablasa. Apa? Ini. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, coba tadi. Jadi sistem yang Allah ciptakan, angin hujan, ya, itu adalah digerakkan oleh malaikat. Kenapa? Karena bersujud. Tapi ada yang gak mau sujud sama yang pembangkang di dalam diri kita. Apa itu namanya? Hawa nafsu. Itu gak mau sujud itu, Pak. Nah, suruh sholat ntar, ngaji ntar, waktunya diikutin lah. Kenapa? Karena dulu iblis setelah membangkang, ya, diusirlah, ini cerita ya, karena waktu setelah membangkang terusir, iblis berdoa nih, doa iblis yang menjadi seekor, berdoa, ya Allah, nggak apa-apa saya terusir, tapi saya mohon izin kepada Engkau ya Allah agar panjang umur. Maka iblis panjang umur nanti sampai hari kiamat. Lalu mohon izin kepada Allah, saya akan cari teman, anak cucu Adam. Mau cari teman, Bu. Nah, saat itu Adam belum terusir karena baru Adam, belum ada Hawa. Belum ya? Belum ada Hawa. Baru ada Adam. Adam dan iblis sebelum terusir sama-sama tinggal di surga. Ya, setelah terusir permohonan iblis tadi itu akan menggoda anak cucu Adam. Berarti iblis tahu bahwa Adam ini akan terusir juga dan punya anak cucu. Berarti iblis tinggi dari umurnya. Tuh. Kata Allah, silakan, aku izinkan. Aku izinkan. Maka iblis dibekali itu modalnya untuk goda manusia itu. Apa yang tadi itu? Hawa nafsu, kibbu itu bohong, aria, takabur, ujub, goflah, buruk sangka, semua keburukan itu modal iblis. Silakan. Tapi kata Allah, tidak akan tergoda orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu modal. Jadi iblis dikasih modal, anak cucu Adam dikasih modal. Nah, sekarang faktanya, ya, kan sama dua-duanya kasih modal. Ya, faktanya, iblis kasih modal supaya muncul kedengkian, itu iblis tuh, dengki. Kemudian manusia dikasih modal pemaaf. Yang diambil kadang-kadang yang mana? Dan kita terendam ya. Itu yang diambil. Padahal mulutnya mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir, mulutnya, tapi hatinya. Malah yang ditawarkan iblis yang diambil. Tanpa terasa itu yang bahaya. Maka ya, modal manusia yang ditawarkan oleh Allah itu harusnya
kita ambil. Maka sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan yang maha pengasih. Ya. Pakai menyebut ya, boleh lah bebas. Itu terjemah gitu ya. Atau pakai dengan nama Allah boleh, atau dengan menyebut nama Allah boleh. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kita juga sama dengan nama Allah. Iblis menggoda dengan nama Allah. Gitu kan? Benar nggak? Iya, diizinkan oleh Allah dengan nama Allah. Maka kalau kalimat Bismillah ini kita bongkar kalimatnya, al-ba'u harfu jarrin, ya, mi majrurun bil ba, itu sikap kerendahan hati karena JR itu ada di bawah. Maka ketika ingin menyebut nama Allah, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian ismi mudhof, ya, lahi mudhof ilaih, sandaran dan yang disandarin. Maka kalau kita ingin kuat melawan tadi itu, siapa musuh kita? Syaitan. Maka benar-benar harus punya sandaran dan yang disandarin. Itu siapa? Allah. Benar-benar bersandar kepada Allah. Lagi banyak duit bersandar kepada Allah. Lagi nggak punya duit bersandar kepada Allah. Lagi sehat bersandar kepada Allah. Lagi banyak utang bersandar kepada Allah. Lagi banyak masalah bersandar kepada Allah. Coba, kalau bersandar selain kepada Allah, kita minta bantuan manusia, manusia ada bosannya. Betul. Nah, di situ penting bersandar kepada Allah. Bila ilaha, dengan apa alatnya? Dengan kalimat la ilaha illallah. Ditunggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu modal. Maka kalau sudah bersandar kepada Allah, tumbuhkan kasih sayang pada diri kita. Kasih sayang terhadap semua makhluk, kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap seluruh makhluknya Allah. Ada yang minta bantuan, ada yang dibantu. Itu sifat rahman Allah modal. Kalau ada orang yang minta maaf, dimaafkan. Kalau kita salah, minta maaf modal. Jadi kita juga punya modal itu, tapi ditunggalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, ada yang lain. La maujuda illallah, tidak ada yang ada hanya Allah. Hadirin rahimahumullah. Ya, jadi salah satu agar kita bersandar kepada Allah, maka harus ma'rifatullah, mengenal Tuhan yang kita sebut. Siapa Tuhanmu? Mulut mudah menjawab Allah. Gampang mulut, tapi rasakan. Sudahkah kita bertuhan kepada Allah? Sudahkah kita tunduk patuh atas semua perintah Allah? Sudahkah kita dalam ibadah benar-benar mengingat Allah? Maka tunggalkan semua, ditunggalkan dengan la ilaha illallah. Dan kalimat ini
disebut kalimat takwa. Kalimat ini disebut kalimat tauhid. Kalimat ini disebut kalimat iman. Kalimat ini disebut kalimat miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilallah yang mana? Oh, kalau hanya kalimat la ilaha illallah, burung beo aja kalau dilatih bisa, betul. Ini yang bukan Islam, orang berdokumen, orang taruh potong, bisa. Kalau yang mana? La ilaha illallah yang ditanamkan oleh ahlinya. Siapa yang menanamkan? Wali yang mursyida. Kata Quran, wali yang mursyid ditanamkan. Makanya ada proses ta'lim zikir. Apa sih fungsinya? Pertama itu meluruskan niat. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Ilahi anta maksud. Apalagi ridho Allah yang dicari dalam hidup, dan kemudian ingin mengenal Allah. Kalau semua apa yang terjadi diyakini seizin Allah, bagian dari takdir Allah, qadar dan qadar, kalau tahu dari Allah tidak akan pernah resah dan gelisah. Banyak masalah biasa aja, nggak ada masalah biasa. Kenapa? Karena ingat kepada yang memberinya. Juga kalimat ini sebagai pembersih. Kata Nabi, setiap segala sesuatu ada alat pembersihnya. Alat pembersih hati di atau zikir alam annahu la ilaha. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, Masya Allah. Lalu apa tadi? Membersihkan apa? Membersihkan 7 latifah. Tadi tuh modal setan ada di dalam diri kita, itu dibersihkan. Makanya dikirnya bermetode. Ketika dikir jahat, angkat. Ya, dari arahkan dari pusat lah. Sekarang ilaha angkat illallah. Itu membersihkan 7 latifah. Yang nanti ke depan kita akan jelaskan secara akal, terutama menurut harus tahu sekarang ini. Ya, harus tahu apa sih maksud tujuannya. Jadi untuk membersihkan latifah, karena Allah Maha Suci, maka kita harus mensucikan diri. Kemudian juga kalimat ini mengupgrade iman. Tapi ada motor ada upgrade. Ya, kata kami jadi dulu iman. Perbaharulah iman kalian. Kalau kaitan menjadi beriman yang semua, sahabat bertanya, dengan cara apa kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Qala bikasrati qauli la ilaha, perbanyaklah oleh kalian ucapan kalimat la ilaha. Itu disebut zikir jahar la ilaha illallah. Jangan illallah, la ilaha illallah. Dengan merendahkan hati kita, ya illallah. Munculkan pertanyaan, kenapa kamu pikir? Saya harus pikir, kenapa kamu sholat tahajud? Kenapa sholat duha? Kenapa bacanya? Takutnya ada selain Allah. Ya, maka hamba manusia yang bukan karena selain Allah, BS sama maaf ya. Coba ketika ibadah Allah, pikirnya mengenal Yerusalem, yang pakai bapak usolli itu bukan menjadi rukun sunnah diucapkannya untuk mengingatkan hati usolli pada duri dan seterusnya. Allah nyatu digendengin. Allah niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, maklumkan Allah Ta'ala akbar. Maka ketika takbir itu panjang, Allahnya, benar nggak?
Oh, karena hukumnya ketika takbir takbir atau ihram boleh 8 Allahnya itu sampai 14 harokat. Apa maksudnya? Menenangkan hati. Niatnya sholat baru selesai, makanya boleh sampai dengan 14 harokat. Dan kebetulan semua orang itu juga nggak semua harus itu. Coba kalau ada bimbingan. Yang ada gaya-gayaan aja. Itu sudah melanggar hukum tajwid. Berapa harokat? 8 Allah menekan Allah Akbar. Ini Allah. Ya. Dan bukan diwakaf, bukan dimatikan, bukan diwakafkan, tapi diwakafkan kalimatnya ya. Allahu Akbar. Ya. Diwakafkan. Maka tuh bayangin, saking pentingnya menetapkan niat boleh sampai dengan 14 harokat. Tuh maksudnya, paham ya? Bukan gaya-gayaan alurnya, bukan ya? Ya, saya waktu. Ya, menurut ada Imam Syafi'i ya di kitab Surat Al-Baqarah itu dijelasin. Ya, Allahu Akbar. Maka menurut fikih sah salatnya. Apakah diterima? Allah. Allah, itu nggak tahu. Allahu Akbar kabiro dan seterusnya mulai muter. Karena buku juga muter, bu. Sama kayak kira kita muter. Plak tidak sendal. Lagi sholat ingat? Mana baru beruntung Iya. Ya kan masuk. Semua bertanya. Ini yang saya tahu, yang saya rasakan. Terus lamunan dan patah tunggu sini berganti, selesai ngelamun, selesai sholat. Alhamdulillah ya udah sholat daripada enggak sholat. Fawailul lil musallin. Ya sholat ini celaka, kalau dia enggak sholat. Allahu Akbar. Anak-anak boleh makan duluan. Bentar lagi. Anak-anak makan duluan aja. Halo, anak-anak makan duluan, jangan ngantri. Anak-anak makan duluan, silakan. Sedikit lagi ya. Nggak merasakan itu nggak? Merasakan nggak? Maka ketika kita sudah berrekoh, alhamdulillah diberikan alatnya, dikir kopi yang tanpa suara, tetapi dengan apa? Dengan rasa, denyutkan jantungmu dengan zikrullah. Sebetulnya nggak boleh dijahatkan, tapi terpaksa dijahatkan karena nggak ngerti. Denyut jantung berdenyut nggak? Berdenyut. Ya, pertama jalan di hati. Di hati nih jalan. Di hatinya jalan. Gua kurang berapa? Tuh susah buat banget. Tapi jadi bersuara itu ada jalan bangsa ini ya hati ya. Benar ya? Benar. Nah, sekarang ini diganti. Benernya gimana? Saya sebenarnya ini secara aturan nggak boleh menjahatkan, tapi yang baru dipanggil nggak ngerti. Diganti benernya bu. Ketika sholat ngelamun, ingat suami, ingat bini, ingat ubat, ingat anak, ingat pekerjaan terus balik lagi. Jadi musuh itu bukan macam bu, kelas kita mah tarik lagi. Nah itu disebut zikir hobi. Ya, kapan kita harus ingat Allah? Kapan kita? Setiap saat, setiap keadaan. Lagi sholat aja yang 5 menit kita lupa kepada Allah. Bagaimana yang di luar sana? Tuh, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini yang pentingnya nih, agak pelan berapa ya? Biar ikhlas. Yaitu orang yang mengingat Allah ketika sedang berdiri badan. Ingat,
sedang beringat, berjalan ingat, bekerja ingat, jadi benar. Lupa kalau lagi ngobrol kan, wah lupa, sakit lagi. Makanya kadang-kadang pakai dirigen, bukan dirigen tempat air, kayak Indonesia gitu ya, pakai tangan kadang-kadang, kaki saking susahnya, itu berbagai bukan. Karena beda kali. Ya, sedang berdiri badan, dia bengong dan sedang duduk ingat, wala junubihim sedang berbaring ingat Allah. Nah itulah ingat Allah setiap saat, setiap keadaan. Ketika lupa ingatkan, putus sambung terus, itulah latihan. Kita ini sebetulnya bersyukur ada pada jalur TKN Surya yang bersyukur. Kenapa? Karena secara umum untuk bertarekat itu persyaratannya itu luar biasa. Malu kita bukan kelas. Paham kita kuning, paham fikih, harus ujian. Sebelum dipanggil puasa dulu, ada yang 3 hari dan 40 hari. Ini mah enak, duduk dengarkan, ikutinnya gitu ya. Tidak sudah diterang. Kenapa? Merasa apa berkata kalau dikasih yang berat-berat kasihan, udah yang berat-beratnya tanggung jawab apa? Tuh, ya. Berapa dikirnya? Sekurang-kurangnya 165 tiap sholat. Jika sedang sibuk dalam bekerja dan lain sebagainya, cukup 3 kali saja. Karena punya dikir apa? Ini punya dikir hobi. Jadi kondisional. Kalau ada banyak waktu, sok yang banyak niatin kodok. Mereka lain nggak begitu. Kalau tidak mengamalkan sekian hari saja berturut-turut, itu bisa batal takdirnya. Alhamdulillah itu. Makanya beliau Syekh Ahmad Shahidul Tajul Arifin diberi gelar Sultanul Auliya fi hadzal zaman. Dan kemudian gelarnya Mujaddid, pembaharu. Mujaddid di dalam tarekat. Makanya saya, ada, siapa nggak ikut putar orang paham, ini ada aja, yang ada aja kita sebetulnya yang diberat-beratin, ya. Jadi dikir jahar itu kondisional, jangan dikontrakan saja, jangan bikin aneh lah. Kita ada orang gila ini tidak enak juga ya, kita kan masih manusia. Kondisional, jadi minimal keras ke dalam, kondisional. Kecuali sini silahkan mau ada yang melarang, keras-kerasnya. Kondisional, kenapa? Sinar logo yang jauh keras di buah. Sedangkan ada yang habis. Paham ya? Paham ya? Jadi 2 dikir jahar, hobi, ada khotaman itu bakal juga, ada doa dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir pakai itu manakib. Manakib itu wajib sebetulnya sekurang-kurangnya sebulan. Ya mungkin demikian ya, karena waktu sudah siang. Jadi selebihnya dijelaskan pada Jumat. Ya, pada Jumat itu juga kita bongkar tafsirnya, ya. Tapi tafsirnya bukan terjemah ya, masuk ke dalam baru dimulai kemarin pada Jumat. Ya, ini pemberitahuan. Ya, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم تسليما
ini